audio, adakah Nabi Isa alaihissalam mati di salib? Bahagian 2. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana rencana Tuhan bekerja. Sewaktu pembicaraan Yesus dijalankan, istri Pilatus telah bermimpi. Mimpi ini diterangkan di dalam Bible, menunjukkan bahwa mimpi ini merupakan mimpi yang sangat penting. Kita lihat Matius bab 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Inilah langkah pertama Tuhan untuk menyelamatkan Yesus melalui istri Pilatus, dengan memberitahu dia bahwa Yesus adalah seorang yang benar. Di dalam Bible diterangkan satu mimpi lain untuk menyelamatkan orang benar, sebagai contoh dalam Matius bab 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Matius bab 2 ayat 13. Sekarang kita tidak dapat menyangka bahwa Yesus tidak selamat di Mesir. Akan tetapi ini adalah janji Tuhan bahwa beliau akan selamat di sana. Begitu juga mimpi istri Pilatus itu untuk menyelamatkan Yesus. Dan inilah yang Pilatus coba untuk melalukannya. Sebagaimana terangkan dalam Yahya, bab 19 ayat 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Pilatus betul-betul yakin bahwa Yesus adalah seorang yang benar. Sebagaimana dia berkata, Matius bab 27 ayat 22-23. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Dan sekarang mari kita lihat bagaimana rencana Tuhan berjalan dalam adegan terakhir seperti yang Al-Quran terangkan dalam surah 3 ayat 55. Musuh-musuh Yesus telah membuat rencana, dan Tuhan pun telah membuat rencana, dan Tuhan sebaik-baiknya pembuat rencana. Yang utama kita harus perhatikan adalah bahwa salib orang-orang Yahudi tidak sama dengan tali gantung leher manusia yang membunuh dengan serta-merta. Seseorang yang diletakkan pada salib dengan tangan dan kakinya dipaku pada salib dan ditinggalkan di sana tanpa makan dan minum, dan kalau sesudah 3 hari dia masih hidup, tulang-tulangnya akan dipatah-patahkan dan orang itu akan mati karena penderitaan ini. Kadang-kadang kalau diputuskan untuk memberinya pengampunan sesudah 1 atau 2 hari, maka ia akan diturunkan hidup-hidup sebelum tulang-tulangnya dipatah-patahkan. Membaca kitab Injil dengan teliti akan menunjukkan bahwa Yesus tidak disalib selama 3 hari dan tulang-tulangnya tidak juga dipatah-patahkan. Sebaliknya beliau disalib hanya beberapa jam sahaja. Pilatus yang mau menyelamatkan Yesus dengan sengaja melambat-lambatkan keputusannya terhadap Yesus sampai hari Jumat, yaitu pada masa makan tengah hari. Dia tahu bahwa sesudah matahari terbenam, hari Sabat, orang-orang Yahudi telah bermula, dan bagi mereka membiarkan seseorang tergantung pada kayu salib di waktu Sabat melanggar hukum Yahya bab 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Tuhan Yang Maha Kuasa telah mencipta taufan yang sangat menakutkan dan menyebabkan waktu gelap lebih cepat sampai, yang karenanya Yesus tidak perlu menunggu sampai malam hari. Lukas bab 23 ayat 44.
Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kitab Injil melanjutkan keterangannya untuk meyakinkan bahwa pada jam 3, Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus bab 15 ayat 34. Yesus telah berdoa kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh supaya menjauhkan kematian terkutuk ini, tidak dapat mengerti kenapa Tuhan telah meninggalkannya, padahal sudah menjadi kebiasaan bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doanya. Apa yang Yesus tidak tahu? Bahwa hilang kesedaran, pengsannya, itu adalah cara yang terbaik untuk Tuhan menyelamatkannya. Kata-kata Yesus, wahai Tuhanku, kenapa engkau meninggalkanku? Menimbulkan suatu pertanyaan, bahwa kalau Yesus adalah Tuhan, maka kepada siapa dia meminta tolong? Tidak ada suatu kemungkinan bahwa Tuhan juga bertuhan. Jadi sekarang pertanyaan yang penting sekali adalah, apakah Yesus telah mati atau hanya pengsan saja? Berdasarkan nubuatan Yesus, beliau masih hidup ketika dimasukkan ke dalam kuburan. Juga berdasarkan kepada doa-doanya yang pasti selalu didengar Tuhan, maka orang-orang Yahudi pasti akan mengalami kegagalan di dalam rencana mereka untuk memanggil beliau seorang yang dilaknat Tuhan. Bible menerangkan dalam Yahya, bab 19, ayat 33 hingga 34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam jantungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah dan air tidak mungkin keluar dari badan orang mati. Seseorang yang mati, yaitu bila jantungnya berhenti. Mengapa darah? Pengaliran darah pun berhenti. Walaupun Yesus kelihatan seperti mati, tapi sebenarnya beliau masih hidup. Beliau hanya pengsan saja. Dan inilah sesungguhnya rencana Tuhan, yaitu membiarkan Yesus kelihatan seperti mati, supaya askar-askar berpendapat tidak ada perlunya untuk mematahkan kakinya. Kalau tidak, Yesus pasti akan mati. Apabila Yusuf dari Arimatia meminta kepada Pilatus supaya badan itu diberi kepadanya, Bible menerangkan dalam Markus bab 15 ayat 44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Kenapa Pilatus merasa terkejut bahwa Yesus sudah mati kalau dia sendiri yang memberi keputusan untuk kematian Yesus? Perkara yang sebenar ialah bahwa rencana Pilatus adalah untuk menyelamatkan Yesus dengan cara melambat-lambatkan penyalibirnya. Karena dia mengetahui bahwa untuk matikan seseorang di tiang salib memerlukan waktu yang lama, sedangkan Yesus hanya disalib beberapa jam saja. Secara kebetulan, Yusuf Arimatia adalah seorang anggota majelis yang tidak bersetuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Dan Yahya, bab 19 ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, adalah diberi kebenaran oleh Pilatus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Matius bab 27 ayat 58. Dalam kata lain, Pilatus tidak membenarkan orang-orang Yahudi mendapatkan badan Yesus karena takut mereka dapat tahu suatu hela untuk menyelamatkan Yesus. Yusuf dari Arimatia juga membawa suatu jumlah rempah yang banyak seperti dalam Yahya bab 19 ayat 39. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Rempah-rempah itu digunakan untuk tujuan mengobati dan bahkan sampai hari ini masih digunakan di timur dengan nama marhame Isa atau salab Isa. Salab ini sangat berguna untuk menghentikan darah dan menyembuhkan luka-luka. Sesudah 3 hari, kekuatannya kembali dan luka-lukanya sembuh dengan memuaskan. Yesus berjalanlah ke arah Galilea
Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Markus bab 16 ayat 7 dan Lukas bab 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Akhirnya beliau berjumpa dengan murid-muridnya ketika mereka sedang makan. Melihat beliau, mereka berpikir bahwa beliau adalah ruhnya. Beliau menerangkan kepada mereka bahwa beliau masih tetap dari tubuh Yesus yang sama dan memperlihatkan kepada mereka luka-lukanya di kaki dan di tangan. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku." Lukas bab 24 ayat 37 hingga 39. Seperti manusia biasa, dia juga terasa lapar dan meminta kepada murid-muridnya, "Adakah kamu mempunyai apa-apa untuk dimakan di sini?" Mereka memberinya sehelai ikan masak yang beliau terima lalu memakannya di hadapan mereka. Lukas bab 24 ayat 41 hingga 42. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa Yesus sesudah sedar dari pingsan bukanlah makhluk halus yang berupa ruh saja. Beliau seperti manusia umumnya masih tetap dengan badan kasar. Kalau beliau hidup kembali dari kematian, bagaimana mungkin badannya masih ada bekas luka dan masih tetap memerlukan makanan untuk hidup? Kalau beliau telah meminta makanan, maka sampai sekarang pun beliau masih tetap memerlukan makanan. Keadaan sebenarnya adalah bahwa badan rohani bebas dari haus dan lapar, dan dari semua perasaan sakit. Bagaimana kita dapat membayangkan bahwa suatu badan dalam case ini, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan masih memerlukan makanan dan minuman, dan harus melakukan perjalanan yang jauh, seperti Tuhan yang maha kekal dan abadi. Maka sedikit pun tidak ada keraguan bahwa Yesus tidak mati pada salib dan tidak memerlukan badan rohani yang baru, bebas dari hari-hari badan kasar. Betul-betul beliau pingsan menyerupai orang mati sesudah sembuh. Badannya tetap seperti badan manusia umumnya. Sedikit pun tidak ada perubahan. Dari kitab Injil nampak jelas bahwa sesudah sembuh, beliau masih mempunyai perasaan takut bahwa orang-orang Yahudi yang terkutuk itu akan mencoba menangkapnya. Karena itu beliau menyamar dan beliau melakukan penyamaran begitu baiknya, sehingga murid-murid beliau pun tidak dapat mengenalinya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalang mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Lukas bab 24 ayat 13 hingga 16. Dan dalam John bab 20 ayat 14-15, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa dia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dan juga beliau tidak ingin tinggal di tempat yang sama, karena takut musuh boleh menangkapnya lagi. Dan karena itu, beliau membuat keputusan untuk pergi ke Galilea, satu tempat yang jauhnya kira-kira 70 batu. Matius bab 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dan bila Yesus bertemu dengan murid-muridnya, beliau berjumpa dengan mereka secara rahasia di pintu-pintu yang terkunci. Yahya bab 20 ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus
berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekarang, kalau Yesus ada pada badan rohaninya yang baru, kenapa beliau menyambar menjadi tukang kebun, lari ke tempat jauh, berjumpa di balik pintu yang terkunci? Berdasarkan ajaran Kristen sekarang, beliau telah meninggalkan hari-hari berbadan kasar, the days of the flesh. Ketika itu, tidak ada seorang pun yang dapat mencelakai beliau. Sebaliknya, beliau harus memperlihatkan keagungan badan barunya kepada setiap orangnya, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Tapi kita tahu beliau tidak melakukannya. Tidak, Yesus sendiri tidak memberi sedikit pun bukti tentang keagungan badannya yang baru, tetapi sebaliknya berpergian dengan keadaan rahasia, sulit sembunyi, memakan makanan, tidur dan memperlihatkan luka-luka pada badannya yang terdiri daging dan tulang, membuktikan bahwa beliau tidak mati di tiang salib. 20 hari bulan November 1993, Pustaka Ansarullah, Malaysia. Akhir bahagian kedua.